sesuatu, pasti yang kita cari adalah sesuatu yang menjadi masalah, kelemahan kita. Misalnya di anak aja, pasti yang kita bahas si anak ini lemah dalam ini cerewet dalam ini. Nah, akhirnya itu di CGP tidak berlaku untuk mencari aset kita dengan melihat kelemahan. Seperti contohnya, biar mudah dulu ditangkapnya. Misal anak kita yang cerewet saja, kita anggap itu suatu kelemahan. Tapi kalau di CGP itu adalah kita lihatnya dari kekuatan. Mungkin anak itu cerewet, maka kita nilainya dia nanti pandai berbicara, komunikasinya lancar. Ada lagi anak yang keras kepala, dibilangnya susah misalnya. Ada guru yang keras kepala, saya termasuk agak kesel kalau ngadepin guru yang keras kepala. Ternyata tidak, itu aset kekuatan bahwa dia punya teguh pendirian, sehingga ketika ada sesuatu yang melenceng, dia akan kritis. Jadi sesungguhnya kita semua itu punya potensi kekuatan. Kelemahan yang ada itu bisa jadi kekuatan. Dan anak yang tadi cerewet, nggak usah kita harus bilangin diem. Artinya secara adat tetap kita suruh diam ketika memang proses belajar. Tapi potensi dia cerewet tidak kita bungkam sehingga dia akhirnya mati potensinya. Tapi kita tingkatkan, kita kembangkan ke arah yang lebih positif. Cerewetnya itu biar dia suruh maju tampil berpidato atau apa gitu. Jadi potensi ini kekuatan yang kita cari. Nah, seperti karakter-karakter kita kan itu susah diubahnya. Nah, kita cari kekuatan saja, jangan dinilai kelemahannya. Oke, yuk kita ke berikutnya, yaitu modal lingkungan alam. Yaitu bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan ini bisa berupa bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Juga tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, bambu, buah, dan material bangunan yang bisa digunakan. Nah, kira-kira mau tanya, nanti sebenarnya kita nanti kan mengidentifikasi. Ini hanya materi sebentar diarahkan dulu, baru nanti kita akan mengidentifikasi sama-sama KMP itu punya nggak sih modal lingkungannya. Nah, nanti itu akan kita komunikasikan, kita diskusikan. Tapi sebelum ke arah itu ditelusuri dulu. Kira-kira kita punya nggak modal lingkungan alam? Punya. Apa indikasinya kalau kita punya? Identifikasi bahwa kita ini punya apa seperti apa? Tanah, betul, lahan yang luas. Berarti itu kan aset. Aset ini bisa menjadi kekuatan kita kalau diolah. Tapi kalau didiamkan saja tentu tidak berarti apa-apa. Oke, lanjut. Nanti kita identifikasinya, nanti ini ke materi sedikit aja sih. Modal finansial yaitu dukungan keuangan yang dimiliki sebuah komunitas, yaitu sekolah kita, yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sekolah. Lalu modal finansial ini termasuk bisa dari tabungan, dari hutang investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, dari hibah, dari gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Seperti tadi kayak BOP juga itu bisa masuk ke modal finansial. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar. Artinya bukan kita kayak pedagang ya, nanti kita bahas saja. Ini contoh saja bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, kayak Adiwiata kan ya, barang-barang yang bisa kita daur ulang itu bisa dijual, itu maksudnya seperti ini. Hasilnya itu termasuk modal finansial. Lalu bagaimana memperbaiki cara penjualan yang lebih baik dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Ini biasanya untuk tingkat SMK digunakan banget nih ininya ya, nama teorinya. Selanjutnya ada lagi.